Ternyata Formula E berpotensi jadi warisan hutang Anies untuk warga DKI. Maaf, ogah banget kalau warga Jakarta diwariskan tagihan. Kebangetan saja 5 tahun terpaksa dalam menyaksikan kekonyolan. Lah, apa iya masih harus diam dibonusin tagihan pula? Terserahlah, mau Anies Pemprov DKI dan sekalian KPK juga boleh. Bantu menjelaskan kekacauan ini semua. Kita ini bicara uang rakyat dalam jumlah tidak sedikit. Masa iya sih cuek-cuek semuanya? Ibarat langit dan dasar sumur yang terdalam di dunia. Perbandingan Yungsep Anies dengan pendahuluannya tak terkatakan parahnya. Jika pendahuluannya meninggalkan prestasi, maka Anies meninggalkan tagihan. Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Nah, garis lagi, nanti jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies, tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Tetap pada pendirian kami bahwa kami adalah partai fraksi yang menolak adanya pengadaan Formula E. Nah, dengan adanya ketidakpersetujuan dari Kementerian Pusat atau Kementerian Sesnek selaku komisi pengarah, menurut kami ini perlu ada peninjauan kembali akhirnya. Pemerintah daerah harus meninjau kembali segera pelaksanaan dari Formula E itu sendiri. Kayak gitu. Bahkan kalau menurut kami adalah lebih baik anggaran untuk Formula E dialihkan untuk hal yang lebih prioritas seperti masalah banjir, seperti itu. Ternyata Formula E berpotensi jadi warisan hutang Anies untuk warga DKI. Formula E, Formula Anies yang gagal raci, kata orang. Jika di awal tidak beres, maka ujungnya dipastikan juga tidak beres. Gampangnya jika bibitnya jelek, tidak mungkin menghasilkan pohon dengan buah yang bagus. Anies dipastikan sih bukan bibit pohon jeruk, sehingga kita tidak bisa mengharapkan Anies berbuah jeruk. Betul atau betul? Tapi Anies mirip bibit yang ditanam dengan segala kekacauan, sehingga tidak heran buahnya pun kehancuran. Ironisnya berbuah lebat pula. Ada banyak ceritalah mengenai maestro tata kata yang mencoba menatakan untuk 2022. Itu pun harus dipastikan kondisi pandemi aman. Bayangan jika tidak, maka total akan terjadi 3 kali penundaan. Persoalannya, penundaan penyelenggaraan Formula E akan membebani keuangan Pemprov DKI. Kok begitu? Kenapa? Jawabannya, karena komitmen Pi akan terus bertambah seiring dengan penundaan penyelenggaraan Formula E. Demikian penilaian Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra tidak ngasal, karena dodolannya Anies ini tercantum di dalam kontrak bahwa terjadi penambahan komitmen Pi atau kenaikan 10% per tahun. Semakin lama ditunda, semakin tinggi biaya komitmen Pi-nya, kata Anggara dalam keterangan tertulis Senin 22 bulan 3 2021. Berarti jika ajang ini nantinya digelar pada 2022, maka komitmen Pi yang harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta menjadi 24 juta pound sterling. Wow, dan itu duit rakyat yang diambil APBD DKI demi mengokosi ambisi seorang Anies. Lalu jika diundur kembali, maka komitmen Pi ini akan terus membengkak setiap tahunnya. Tanda tanya besarnya, siapa yang bisa memastikan di tahun 2022 gelaran sudah bisa berjalan? Apakah protokol kesehatan termasuk di akal untuk menonton gelaran seperti ini di saat pandemi? Tidak hanya itu, ekonomi pun terpuruk dampak pandemi. Dan sudahkah ada kejelasan mengenai keuntungan untuk DKI? Sementara notabene uang yang digunakan adalah uang rakyat.
diambil dari APBD DKI. Makin blunder dan memang selalu blundernya Anies, karena diketahui kontrak Formula E adalah berbangga mengkoleksi beberapa penghargaan yang bukan keringatnya. Maka sebaiknya dari sekarang dijelaskan nasib uang rakyat senilai nyaris Rp 1 triliun yang faktanya akan beranak cucu dan cicit menjadi beban APBD DKI. Maaf, ogah banget kalau warga Jakarta diwariskan tagihan. Kebangetan saja 5 tahun terpaksa dalam menyaksikan kekonyolan. Lah, apa iya masih harus diam dibonusin tagihan pula? Terserahlah, mau Anies Pemprov DKI dan sekalian KPK juga boleh. Bantu menjelaskan kekacauan ini semua. Kita ini bicara uang rakyat dalam jumlah tidak sedikit. Masa iya sih cuek-cuek semuanya? Ibarat langit dan dasar sumur yang terdalam di dunia. Perbandingan Yungsep Anies dengan pendahuluannya tak terkatakan parahnya. Jika pendahuluannya meninggalkan prestasi, maka Anies meninggalkan tagihan. Bo mikir tagihan dibuat oleh gubernurnya lalu menjadi beban warganya. Dibangun kotanya enggak, tapi disuruh melunasi tagihan. Boy, logikanya di mana? Halo, situ ngelawak.